Indonesia memiliki banyak potensi yang tersimpan di dalamnya. SDA dan SDM yang berada di dalamnya berubah menjadi kebudayaan yang berbeda setiap daerahnya karena faktor geografis. Mengelola hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Penurunan dari generasi ke generasi dan kegagalan akan suatu hal menjadikan proses tersebut mahal sehingga menjadikan sebagai pedoman hidup orang lokal. Sementara, dunia yang semakin kompleks membuka peluang seseorang berinteraksi tanpa batas. Mobilitas manusia yang cepat membuat manusia dapat bertukar informasi sehingga menjadi suatu kemudahan baginya. Akankah perubahan tersebut hanya mendatangkan dampak positif? Nyatanya, setiap orang memiliki pandangan dan kesiapannya tersendiri akan peristiwa ini. Kompleksitas budaya membuat para dosen arsitek Bandung bertekad untuk melestarikan bangunan-bangunan bersejarah Bandung. Tekad kecil itu lambat laun mengekspan tekad mereka untuk melestarikan sesuatu. Untuk pertanyaan pertamanya, terima kasih atas kedatangannya. Saya dengan Koko Kumara, Sekretaris Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Ini ada Pak Dodi sebagai Wakil Ketua dari Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung. Jadi tadi ditanyakan juga nama komunitasnya. Jadi kata memang nama komunitas itu adalah Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung atau juga sering disebut dengan Bandung Heritage. Kita didirikan sekitar tahun 87, tapi di aktanya sih ditulis tahun 88. Heritage ini orang tahu juga Bandung Heritage itu kan awal juga adalah dari kumpulan para senior kita, para dosen saya dan dari ada orang Unpad dan sejarah dari mereka, jadi ya ajang diskusi seperti itu dan sampai seperti itulah kira. Bandung Heritage itu bukan hanya bangunan, itu satu bagian. Jadi kita pelestarian konservasi budaya, cagar budaya. Cagar budaya itu ada benda dan tak benda. Benda itu ya bangunan, dan tak benda itu mungkin seperti budaya istiadat, seni dan sebagainya. Jadi Bandung Heritage itu mengcover itu semua. Jadi mulai seperti misalnya mungkin sejarah Bandung mengenai makanan, misalnya kebiasaan, semua itu adalah ciri khas di kota Bandung. Dimana kita Bandung Heritage itu berusaha untuk menjaga itu bahwa sebuah kota yang tidak mengenal atau tidak mengetahui sejarahnya itu sangat tidak baik. Jadi kita bisa melihat kepada generasi selanjutnya itu bahwa perkembangan itu dulu adalah seperti apa. Itu menjadi banyak nilai manfaat, bukan hanya karena sebagai sejarah, tapi itu sebagai perjalanan sebuah kota Bandung yang dulu seperti apa, terlepas siapapun juga yang terlibat di dalamnya, apa kolonial, zaman itu menjadi sebuah sejarah yang harus diketahui. Maaf kalau kita bilang seperti pemimpin bangsa kita Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Gitu. Begitu juga untuk daerah kota Bandung. Bukan hanya Bandungnya aja ya. Sebenarnya heritage itu sebenarnya kita lebih mengkonservasi atau pelestarian cagar budaya. Pelestarian budaya ya, bukan cagar, tapi sebagiannya adalah dilakukan upaya pencagaran. Gitu. Nah, kita teman-teman di Heritage ini adalah teman-teman yang peduli terhadap itu. Ada yang di keteknikan, ada yang ke konsentrasi ke budaya benda, ada juga yang tak benda, ada yang ke budayaan, ada yang ke makanan. Kita adalah sebuah wadah paguyuban yang berperan untuk mencoba untuk menjaga itu, menjaga sebuah suasana sehingga teman-teman semua yang peduli dalam artian ingin tahu, peduli terhadap seperti apa, ada yang peduli terhadap upaya pelestarian.
Jadi kita tuh ada mencoba untuk mengupayakan pelestarian itu banyak sisi. Ada peningkatan dari kepedulian kita sendiri secara orang, misalnya memberikan pelatihan, memberikan informasi, seminar, diskusi. Kadang-kadang kita juga walaupun kita ada di paguyuban, kita belum tahu kadang-kadang ternyata ada sejarah ini bisa dari teman-teman komunitas yang lain. Nah, kegiatan untuk pelestarian itu adalah kita melakukan seminar, diskusi, pertemuan rutin, mungkin ada juga melakukan edukasi, Heritage sekolah. Ada program-program yang kita coba heritage to school, misalnya bukan hanya bangunan, tapi ada gastronomi, misalnya makanan yang di Bandung itu bukan hanya kota Bandung ya, itu bisa sampai ke mana? Puntang, kemana itu jadi satu kawasan secara Bandung Raya. Bandung Raya, Cokongan Bandung Raya, ataupun kita nggak ada dibatasin batas sebetulnya ya. Cuma kita hanya penamanya Bandung gitu kan. Emang namanya Bandung Heritage. Iya, karena memang Cigabakannya ada di Bandung. Tindakan seperti itu dan tindakan yang lainnya juga kadang-kadang dengan untuk upaya untuk menjaga pelestarian yang benda tadi, terutama yang banyak karena Bandung itu adalah sebuah museum bangunan arsitektur yang punya nilai sejarah tinggi, punya nilai arsitektur tinggi ya. Nah, berhubung kota Bandung terjadinya perubahan-perubahan sehingga banyak kerusakan-kerusakan dan sebagainya. Kami berharap tuh bahwa sebuah nilai bangunan, nilai sejarah yang punya nilai estetik itu tetap bisa dipertahankan, bisa kita jaga. Itu karena nilai keuntungannya itu bukan hanya karena bangunan saja, tapi sebuah nilai satu keseluruhan sebuah wilayah kota. Kebetulan saya tata kota kan, planologi biasanya. Jadi kalau kita contohkan sebetulnya yang nilai manfaat dengan upaya mungkin ini kaitannya kepada kebijakan ya, kita nggak ke situ, yang sudah memanfaatkan sebuah heritage, sebuah kota atau sebuah daerah, sebuah negara itu ada seperti Venezuela, Inggris dengan downtownnya, orang berwisata ke sana, di Prancis. Ya kita berupaya untuk bisa menjaga itu, itulah salah satu nilai tambah. Gitu. Tapi dengan perkembangan kota seperti ini ya terpaksa kita harus bisa mengoptimalkan untuk menjaga pelestarian itu. Kita memberikan himbauan, kita memberikan upaya tadi ya. Misalnya kita memberikan pelatihan, diskusi-diskusi, kita juga berupaya untuk memberikan himbauan kepada pemerintah daerah, ataupun juga kita ikut membantu dari sisi bekerja sama dengan pemerintah daerah, pelestariannya dan sebagainya. Kira-kira lah seperti itu peran kami ya di sini. Kerjasama ini seperti apa? Kita independen. Kalau mitraan banyak, tergantung apa konteks kegiatan yang kita lakukan. Tapi kalau secara organisasi kita ya independen. Kita kerjasama dengan pemerintah kota juga. Kadang-kadang dengan pemerintah kota, dengan komunitas yang lain, dengan komunitas stabilitas, kadang juga dengan perguruan tinggi, misi, tergantung dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Bandung Heritage itu sebagai operatornya lah, bisa dibilang ya, komite gitu atau panitia dan sebagainya. Tapi kalau muatan-muatan materinya itu kita bisa kerjasama dengan tadi perguruan tinggi, dengan pakar, dengan pemerintah daerah itu, dan juga dengan komunitas yang lain. Kita tidak hanya sendiri. Kita melakukan sebuah kegiatan, misalnya pengenalan kembali seperti kemarin ya Bu Sartika gitu kan, bahwa mengangkat lagi keutamaan istri itu kan juga kerjasama juga dengan organisasi nirlaba ataupun apa yang berkaitan dengan itu. Jadi teman-teman anggota itu adalah sebagai pelaksana dan juga sebagai peserta. Tidak ada syarat tertentu, kita sangat welcome sekali. Kita berharap banyak komunitas teman-teman ataupun orang yang peduli, orang yang menyukai gitu ya, mau bidang ke bangunannya atau ke budayanya, itu kita bersama-sama.
gitu. Jadi, dan juga kita tidak harus mengambil identitasnya kelompok masing-masing, enggak. Kita menjadi bagian saja. Komunitasnya apa bisa bergabung dengan kita juga gitu, bekerja sama. Malah sebetulnya kami sudah berharap ya bahwa generasi muda ya yang lebih bisa berperan gitu kan. Kebetulan yang mulai banyak aktif itu membantu kita itu adalah volunteer atau teman-teman kita sendiri, ada yang mahasiswa, ada yang teman-teman SMA malah memang diharapkan ya bisa banyak. Ada juga yang sudah selesai kuliah dan sebagainya. Jadi kita mengajak bekerja sama, bukan bekerja sama sih sebetulnya ya. Mari bersama-sama lah bareng-bareng. Bareng-bareng. Bahkan teman-teman yang generasi muda ini yang kami harapkan itu lebih banyak kita ajak sebetulnya ya. Karena muatannya terutama adalah kita memberikan informasi dan bertukar pikiran sebetulnya. Bisa aja malah kita dapat informasi yang lain dari ya. Kalau proses mungkin kita pasti kalau memang ada secara informasi kita hadir, ada acara-acara kita, misalnya kita akan menggunakan mungkin nanti dari volunteer, kemudian juga kalau memang mau terlibat lebih aktif mungkin menjadi bagian dari keanggotaan kan gitu. Ya. Mungkin kalau teknis-teknisnya ada ya, yang persyaratan-persyaratan. Memang minimal kita membuka masyarakat gitu. Ya, salah satu kegiatan saya pertemuan bulanan gitu kan rutin, itu bisa hadir dulu gitu. Jadi minimal ketahui dulu bahwa banyak sih bro, banyak di latar belakang yang macam-macam. Jadi setelah hadir, kalau misalnya memang tertarik kan pasti kita melihat lah, oh hadirnya sering nih gitu, kan. Kita bisa jadi anggota. Jadi keterlibatannya dulu seperti apa jadi kan. Kalau misalnya cuma hadir juga sih nggak masalah untuk kawan gitu, nggak masalah juga. Dan nggak ada persyaratan harus apa gitu, harus digojol. Nggak ada. Kita guyub aja bareng-bareng. Berarti anak sekolah juga nggak masalah? Nggak masalah ya? Malah bagus malah. Iya. Daerahwan bagus. Jadi generasi kita juga ada estafet ya. Ini untuk kedepannya. Malah penambahan yang teman-teman sejarah banyak, orang budayawan juga ada. Gitu. Kadang-kadang pertemuan bulanan kita membahas tentang apa bisa. Dan ada yang memberi materi. Terus kalau kopi-kopi mayanya ada lah gitu. Upaya kami dalam mengenal komunitas Bandung Heritage tidak sampai di situ saja. Kami menghadiri kegiatan bulanan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut. Kami mendatangi Vihara Satya Budi untuk mengenal wihara tersebut dan budaya kelompok masyarakat yang beribadah di sana di kala malam Tahun Baru Imlek. Vihara Satya Budi di Bandung adalah salah satu vihara tertua yang berdiri sejak tahun 1855. Awalnya dikenal dengan nama Hiap Tian Kong atau Istana Para Dewa. Vihara ini didirikan oleh Tan Hai Hap sebagai tempat peribadatan bagi masyarakat Tionghoa. Sering berjalannya waktu, nama tersebut diubah menjadi Vihara Satya Budi akibat kebijakan pemerintah pada tahun 1965 yang melarang penggunaan istilah Tionghoa. Meskipun mengalami perubahan administratif, esensi spiritual dan filosofi dalam setiap elemen arsitekturnya tetap terjaga, mencerminkan nilai-nilai mendalam dari ajaran Tridharma, yaitu Buddhisme, Taoisme, dan Konghucu. Bangunan vihara ini menyimpan banyak simbol dan makna filosofis yang mencerminkan konsep keseimbangan dan spiritualitas dalam ajaran Tionghoa. Salah satu elemen paling mencolok adalah atap kelenteng yang melengkung yang mencerminkan pengaruh arsitektur dari wilayah utara Tiongkok. Bentuk ini tidak hanya memiliki fungsi estetika, tetapi juga diyakini mampu menangkal energi negatif dan menarik keberuntungan. Atap ini dihiasi dengan patung naga yang sedang memainkan bola api, melambangkan keseimbangan, yin dan yang. Naga sendiri dalam budaya Tionghoa sering dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, serta perlindungan terhadap bangunan suci. Di dalam vihara, altar utama dihiasi dengan berbagai patung dewa dan rupang Siddhartha Gautama yang berwarna emas, mencerminkan pencerahan dan kebijaksanaan dalam ajaran Buddha Mahayana. Warna emas pada patung tersebut
tidak hanya menunjukkan kemuliaan, tetapi juga melambangkan kejernihan batin dan pembebasan dari penderitaan duniawi. Selain itu, di sekitar altar terdapat berbagai lukisan dan mural yang menggambarkan perjalanan spiritual, dewa-dewa perlindung, serta ajaran kebajikan yang dipegang teguh oleh penganut Tridharma. Selain dari aspek spiritual, warna-warna yang digunakan dalam bangunan vihara juga memiliki makna tersendiri. Warna merah yang dominan melambangkan keberanian dan keberuntungan. Warna hijau melambangkan harmoni dan pertumbuhan. Sementara warna kuning yang sering terlihat pada patung dan ornamen melambangkan kebijaksanaan dan kejernihan batin. Menariknya, masih banyak detail yang tidak bisa dijelaskan secara singkat karena begitu kayanya simbolisme yang terkandung dalam vihara ini. Dalam tur yang kami ikuti, pemandu menjelaskan dengan lebih rinci mengenai setiap patung, ornamen, dan sejarah di baliknya. Ada banyak cerita menarik, termasuk bagaimana proses pembangunan vihara ini melibatkan arsitek dari Tiongkok, serta makna dari berbagai simbol yang mungkin terlewatkan oleh pengunjung biasa. Tur ini memberikan pengalaman mendalam yang membuka wawasan tentang bagaimana setiap sudut vihara ini memiliki filosofi dan makna yang berhubungan erat dengan ajaran spiritual dan budaya Tionghoa. Bagi siapapun yang ingin memahami lebih jauh, mengikuti tur vihara ini bisa menjadi perjalanan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan sejarah. Halo Kak, saya Vali dari SMA 3 Bandung ingin nanyain nih, Kakak tahu acara Bandung Heritage ini dari mana sih? Dari dosen. Dari dosen Kakak? Iya, dari dosen saya. Oke, terus selama mengikuti acara ini gimana sih kesan-kesannya, seru apa enggak gitu? Seru karena banyak hal unsur dari Tiongkok yang beralkulturasi di sini. Terus juga ada banyak patung binatang-binatang yang kayaknya itu juga ada filosofinya sendiri gitu. Oke, makasih ya Kak. Saya tahu Bandung Heritage itu sejak lama, sejak tahun 2000-an lah. Kan Bandung Heritage itu sejak tahun 1987 kalau nggak salah. Saya tahu akhir tahun 90-an, tahun 2000-an saya tahu. Cuman saya baru aktif di Bandung Heritage itu tahun 2000, beberapa tahun belakangan lah, gitu kan. Nah cuman karena ini dulu itu banyaknya arsitek, nah kalau sejarah banyak sejarahnya juga kan, Bandung Heritage. Nah terus kalau kesan-kesannya kalau acara yang seperti ini bagus karena setiap bulan itu Bandung Heritage selalu ada semacam kayak diskusi lah gitu. Pertemuan bulanan ya? Iya, pertemuan bulanan itu isinya. Nah itu narasumbernya banyak, ada yang dari sejarah, dari sosial, dari arsitek terutama gitu kan. Dan semua tentang Bandung. Jadi kalau pengen tahu Bandung dari berbagai sisi, jadi bagusnya itu ikut deh gitu kan pertemuan bulanan. Ini kan budaya yang ada di kota Bandung. Jadi budaya bukan hanya budaya Sunda, tapi juga ada juga budaya Tionghoa karena tadi kan dibilang oleh Pak Sugiri bahwa kelenteng ini diresmikan itu 1885, diresmikan. Jadi dibangun kemungkinan lebih tua lagi, gitu kan. Gue bayang sekarang udah 140 tahun, bagaimana budaya Tionghoa bisa berakulturasi, bisa melesap dalam kebudayaan orang Sunda di sini, gitu kan. Terus ada lagi budaya Belanda kalau zaman dulu kan. Jadi memang budaya-budaya itu yang diangkat, yang kita diperkenalkan lagi kepada anak-anak muda gitu kan, pada generasi muda, biar apa? Biar kita tahu bahwa kita ini memang miniatur Indonesia gitu kan, berbeda-beda tapi satu gitu kan. Bukan artinya menjadi apa? Jadi satu semua seragam, enggak, tapi masing-masing punya perbedaannya, masing-masing punya kekhasannya, tapi tidak saling menyakiti, tidak saling menghancurkan gitu, tapi berjalan beriringan menjadikan Indonesia dan Bandung ini lebih baik kan gitu. Bisa ada pertemuan bulan itu hari Jumat terakhir setiap bulannya. Datang aja, jadi bisa tahu oh seperti apa sih gitu kan Bandung itu
dilihat dari kacamata arsitekturnya, dari kacamata budayanya, sejarahnya seperti apa. Itu ada. Itu dibahas terus. Dan itu menarik karena banyak hal-hal baru yang kita itu sebetulnya kita yang tadinya tahu jadi semakin tahu, yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau menurut saya kesan-kesannya acara seperti ini bagus dan harusnya anak muda itu lebih banyak lagi. Jadi teman-teman dari SMA 3 bisa ngajak lagi temannya yang lain untuk yuk ikut, ada misal follow IG-nya Bandung Heritage biar tahu kegiatannya apa aja, masuk aja, gabung aja, nggak berbayar kok gitu kan. Kayak gini kan hanya register ya saya aja, ketika ada kegiatan daftar itu sudah, kita yang pasti dapat, jadi kita bisa jadi punya jejaring baru, kita punya pengetahuan baru, kita punya pengalaman baru itu. Dan kan belajar yang paling baik itu menurut saya ya itu dari pengalaman orang lain gitu. Asal-usul komunitas ini dimulai oleh sekelompok orang yang bertekad untuk melestarikan gedung-gedung bersejarah di Bandung sehingga berkembang untuk melestarikan budaya yang berwujud maupun tidak berwujud di dalamnya. Oleh karena itu, mereka memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menaikkan citra dan identitas Bandung yang unik, membina lingkungan sedemikian rupa agar kesenian dan budaya tradisional Sunda dapat dilestarikan bahkan dikembangkan, memupuk kesadaran umum dan pribadi akan pentingnya potensi ekonomis tempat-tempat dan lingkungan historis kota Bandung. Ilmu yang digunakan dari pemahaman mereka akan budaya di Bandung diantaranya adalah melakukan inventarisasi bangunan bersejarah, renovasi dan revitalisasi bangunan bersejarah, pameran, dan masih banyak lagi. Hal-hal ini bisa dilakukan karena sebagian besar dananya diperoleh dari sumbangan sukarela. Paguyuban percaya bahwa identitas Bandung yang diperoleh dari budayanya yang khas adalah milik yang paling berharga kota ini dan karena itu perlu diperkokoh keberadaannya. Dalam strategi pemberdayaan, Bandung Heritage menciptakan suasana untuk mengembangkan masyarakat dengan melakukan kegiatan bulanan rutin untuk membebaskan dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Mereka juga melakukan penguatan untuk menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat. Semua kalangan masyarakat dapat menghadiri kegiatan Bandung Heritage sehingga dapat menghapuskan diskriminasi dari kelompok termarginalkan dan juga para partisipan dapat dipelihara dengan kondisi yang kondusif sehingga mendapatkan kesempatan yang sama. Bimbingan materi yang diberikan pula memberikan penyokong bagi para partisipan. Dalam pemberdayaannya, komunitas Bandung Heritage mengumpulkan dan memfasilitasi manusia dari seluruh kalangan untuk mengenal budaya di area Bandung Raya menjadi suatu paguyuban. Hal ini dilakukan agar manusia tidak lupa dengan sejarahnya. Mengacu pada prinsip pemberdayaan komunitas, Bandung Heritage mengacu pada minat dan kebutuhan, keragaman budaya yang disesuaikan budaya lokal, kerjasama dan partisipasi antara anggota dan pengurus, memanfaatkan orang berpengaruh seperti dosen untuk mengajak mengikuti kegiatan, kerjasama dengan organisasi luar, menggunakan fasilitator yang terlatih dalam menyampaikan pematerian, dan mewujudkan kepuasan bagi para partisipan dengan datang ke tempatnya langsung sehingga memberikan suasana belajar sambil bekerja dengan difasilitasi kesempatan untuk memperoleh pengalaman baru. Untuk menghadiri kegiatannya cukup mudah apalagi dengan publikasi rutin yang dilakukan Bandung Heritage. Bagi mereka yang aktif, mereka dapat menjadi kepanitiaan dalam kegiatan-kegiatan Bandung Heritage, bahkan berpartisipasi dalam pemanfaatan komunitasnya.